dengan saya, Ita. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana meraih mimpi melalui kepemimpinan diri. Apa itu kepemimpinan diri? Kepemimpinan diri adalah kemampuan kita untuk mengelola diri kita sendiri dan mendorong diri kita sendiri untuk mencapai semua mimpi-mimpi kita. Baik, kepemimpinan diri diawali dengan bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Tapi sebelum itu, kita akan bahas faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi keberhasilan kita sendiri. Yang pertama adalah kemampuan kita mengenal diri kita sendiri. Tentang bagaimana kelebihan kita, tentang bagaimana kelemahan kita, apa yang membuat kita ini menjadi sedih, apa yang membuat kita menjadi kecewa, apa yang membuat kita menjadi bersemangat, apa tujuan-tujuan kita, dan apa yang hambatan-hambatan kita meraih tujuan-tujuan kita. Faktor yang kedua adalah lingkungan. Di mana kita tinggal, dengan siapa kita banyak berinteraksi, dengan siapa kita banyak berbicara, di mana kita bersekolah, di mana kita bekerja, itu sangat mempengaruhi bagaimana kita mengenal diri kita. Kemudian faktor yang berikutnya adalah hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana kerjasama kita, bagaimana cara komunikasi kita, apa yang membuat kita ingin terus bersama mereka. Nah, ketiga faktor itu akan menjadi kita lebih mengenal diri kita sendiri, sehingga kita mampu menetapkan tujuan dan memfokuskan langkah-langkah kita menuju ke mimpi kita. Dalam kepemimpinan diri, yang paling penting adalah bagaimana mengenal diri kita sendiri. Seperti kata Sun Tzu, ketika kita mengenal diri kita sendiri dengan baik, berapapun perang yang kita alami, kita tidak akan takut dengan hasilnya. Jika teman-teman tahu apa itu who am I? Ya, who am I adalah siapakah diri kita. Ada Johari Windo yang akan membantu kita untuk mengenal diri kita sendiri. Johari Windo terdiri dari 4 kuadran. Kuadran yang pertama adalah kuadran open. Kuadran open yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita tahu kelebihan dan kelemahan kita dan orang lain tahu kelebihan dan kelemahan kita. Misalnya, banyak orang yang mengatakan saya humoris misalnya. Saya juga menyadari bahwa saya humoris. Itulah wilayah open, di mana saya dan orang lain tahu bahwa itu kelebihan atau kelemahan kita. Kuadran yang kedua adalah blind. Blind di sini adalah buta. Kita buta dengan kelebihan atau kelemahan kita. Kita tidak tahu. Yang mengetahui adalah orang lain. Sehingga ketika tadi saya mengatakan bagaimana interaksi kita dengan orang lain, disinilah pentingnya. Semakin kita banyak berinteraksi dengan orang lain, kita semakin tahu umpan balik atau feedback dari orang lain terhadap kita. Ternyata kamu itu tidak sabaran ya, ternyata kamu sulit ya bekerja sama. Selama ini kita blind, orang lain memberitahu. Kuadran ketiga adalah hidden. Hidden di sini adalah tersembunyi. Banyak hal-hal di diri kita yang kita coba untuk kita tidak tampilkan ke hadapan orang lain. Misalnya, kalau marah, serem banget, ya, banting pintu lah. Nah, itu hidden. Jangan sampai orang lain tahu bahwa kita temperamen. Atau jangan sampai orang lain tahu bahwa kita sebetulnya tidak pandai mengatur atau mengelola waktu. Ya, di rumah kita berantakan begitu, tapi ketika kita ada di kantor atau di sekolah, kita tampak baik-baik saja dengan pengaturan waktu. Kuadran berikutnya atau kuadran yang terakhir keempat adalah unknown, di mana kita sendiri tidak tahu dan orang lain tidak tahu. Biasanya ini muncul hanya ketika kita berada di situasi yang khusus, misalnya penuh dengan stres, tertekan dan sebagainya. Kita baru tahu, oh ternyata saya kalau lagi banyak masalah jadi begini ya, bingungnya luar biasa ya, pelin-pelan ya. Orang lain juga baru tahu gitu. Ternyata kamu kalau lagi stres kayak gini ya. Nah, itulah unknown. Nah, karena ada 4 kuadran itu, orang yang punya kesempatan untuk cepat meraih mimpinya atau untuk sukses adalah orang dengan wilayah open yang lebih luas. Di sini caranya adalah perbanyaklah berinteraksi dengan orang-orang. Tapi tidak sebatas ngobrol, tapi kita juga membangun kedekatan, membangun kerjasama di mana orang-orang akan bersedia memberikan masukan kepada kita dengan ikhlas dan apa adanya. Kita harus bangun trust dengan mereka sehingga mereka akan memberikan feedback atau masukan sehingga ketika wilayah blind itu menjadi wilayah open. Baik, setelah kita
mengenal Johari Window dengan 4 kuadrannya, kita akan semakin tahu apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, apa peluang kita, dan apa tantangan kita, baik dari diri kita sendiri maupun masukan dari orang lain. Nah, setelah kita tahu apa kekurangan, kelebihan, kemudian peluang dan tantangan kita, maka kita bisa membuat traffic light kehidupan. Hal-hal apa saja yang harus stop untuk tidak kita lakukan lagi, karena itu menghambat pencapaian mimpi-mimpi kita. Misalnya, kita tahu bahwa ternyata kita temperamen, atau kita tahu bahwa kita tidak mampu mengelola waktu dengan baik. Itu tandanya lampu merah. Kemudian ada lampu kuning, di mana jangan sampai kelemahan-kelemahan kita itu menghalangi kita. Sudah mulai hati-hati nih. Kalau misalnya kita susah banget mulai bangun pagi, udah mulai hati-hati nih. Loh, kok seminggu ini saya mulai susah bangun pagi ya? Itu berarti traffic light-nya lampunya kuning. Kemudian ada lampu hijau. Beberapa hal kelebihan kita yang memang harus terus kita kembangkan, kita tingkatkan agar mimpi-mimpi kita mudah tercapai. Traffic kehidupan ini berhubungan dengan bagaimana kita mengelola prioritas. Ya, di sini ada penting dan genting. Nah, kita mulai nih memilah-milah. Ya, dengan kelebihan kita, dengan traffic light yang warna hijau atau warna kuning dan atau warna merah, kita mulai inline-kan dengan skala prioritas. Ya. Ketika kita tahu kita ini tidak teratur orangnya, sehingga banyak sekali kegiatan yang menjadi penting dan genting. Padahal kalau kita mengelola waktu dengan baik, sebetulnya semuanya tidak menjadi penting dan genting. Tapi karena kita prokrastinasi atau sering mengulur-ngulur waktu dalam mengerjakan sesuatu, akhirnya semua kegiatan seolah-olah menjadi penting dan genting. Ya, kita suka menunda waktu, suka menunda pekerjaan dan sebagainya. Oke. Kuadran 1 dalam skala prioritas akan merupakan kegiatan-kegiatan yang penting dan genting. Ini sangat rentan stres, sehingga ketika Anda sering menunda pekerjaan, stres Anda semakin tinggi. Kemudian ada kuadran 2, tidak genting tapi penting, tidak mendesak tapi penting. Ya. Nah, ini ketika tidak mendesak tapi penting, ini juga manajemen waktunya masih kurang efektif. Kemudian ada kuadran 3 dan 4, tidak penting. Kuadran 3 dan tidak penting tapi genting. Di sini adalah kurang bertanggung jawab. Dalam artian banyak hal dianggap tidak penting. Kemudian kuadran 4 tidak genting dan tidak penting. Nah, ketika banyak kegiatan-kegiatan yang di kuadran 3 dan 4, berarti Anda termasuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ketika ada banyak kegiatan yang ada di kuadran 1, hati-hati, Anda sangat rentan stres. Pernah mendengar kalimat aku adalah seperti apa yang aku pikirkan? Itu juga butuh latihan loh. Jadi sepanjang Anda memiliki pikiran-pikiran yang positif setiap saat, Anda akan lebih mudah menerima kenyataan itu sebagai peluang atau sebagai tantangan yang sifatnya positif, sehingga kita bisa mencoba next time-nya. Ketika pikiran Anda positif, maka suasana hati, perasaan Anda juga positif. Lebih mudah loh mengendalikan pikiran karena pikiran itu sadar. Ketika pikiran kita positif, mampu kita merasa bisa, merasa masih punya kesempatan lain, maka masih ada harapan. Ketika ada harapan, otomatis perasaan hati kita lebih positif juga, lebih senang, lebih semangat, ya. Lebih mudah mengendalikan pikiran, sehingga itu perlu Anda latih. Silahkan masukkan inner voice yang positif setiap hari. Itu juga perlu pembiasaan. Ketika Anda bercermin atau apapun yang Anda hadapi, ketika Anda mulai berpikir negatif, berpikir Anda tidak mampu, berpikir Anda tidak beruntung, langsung di switch ke yang positif.
saya harus coba lagi, saya layak mendapatkan yang terbaik, ini hanya sementara dan sebagainya. Sehingga perasaan itu akan mengikuti, karena suasana hati atau perasaan itu banyak dikendalikan alam bawah tidak sadar. Itu tidak sadar, sehingga lebih susah. Ketika Anda ingin happy, silahkan rubah pola pikir Anda menjadi lebih positif. Ketika pikiran Anda positif, hati juga senang, maka tindakannya juga menyenangkan. Orang-orang banyak yang senang berada di sekitar Anda. Orang-orang ikut merasakan energi positif, sehingga Anda dan orang-orang di sekitar Anda akan bersinergi meraih mimpi-mimpi bersama. Tapi kita sebagai orang sosial memang nggak mudah untuk mandiri dalam menciptakan pikiran-pikiran positif. Kita sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, tadi di awal sesi saya mengatakan dengan siapa Anda bersosialisasi, dengan siapa Anda bergaul, di mana Anda sekolah, di mana Anda bekerja, itu sangat mempengaruhi keberhasilan Anda mencapai mimpi-mimpi Anda. Karena banyak di antara kita yang memiliki locus of control atau pusat kendali yang eksternal. Apa itu locus of control? Locus of control adalah pusat kendali atau yang mengendalikan perasaan kita, tindakan kita, dan pikiran kita. Eksternal berarti yang mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan kita lebih banyak dari hal-hal di luar kita. Tak jarang kita pernah mendengar orang butuh jimat. Nah, itu salah satu contoh locus of control eksternal. Kita merasa sukses tidaknya kita, berhasil tidaknya kita, happy tidaknya kita, mampu tidaknya kita berasal dari luar diri kita, atau salah satu contohnya jimat tadi. Tapi juga tidak sedikit sih orang yang kita temui memiliki locus of control internal, di mana dia sangat percaya bahwa sukses tidaknya dia, berhasil tidaknya dia, bahagia tidaknya dia sendiri yang menentukan. Oleh karena itu, biasakan punya pikiran positif, sehingga kita lebih mandiri, tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Contohnya, sahabat kita lagi bad mood, atau atasan kita lagi marah-marah nih. Ketika kita sangat locus of controlnya sangat eksternal, kita pun ikut bad mood. Kita pun jadi ikut ketakutan, sehingga sepanjang hari kita tidak punya feeling atau punya perasaan yang happy. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Ya, karena kita sangat tergantung kepada hal-hal di luar kita. Seperti yang saya sampaikan, kepemimpinan diri adalah kemampuan kita mengelola diri kita dan mendorong diri kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, jelas kita harus memiliki tujuan atau goal yang spesifik, ya, yang dapat diukur, yang juga realistis untuk kita capai dan punya batasan waktu. Aspek yang kedua adalah memiliki integritas, atau kita mengenal karakter kita. Kita harus berkarakter. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kita mengenal diri kita lebih baik. Yang ketiga adalah mengetahui apa yang menggerakkan kita, atau passion. Dari 500 survei orang-orang sukses, mereka mengatakan bahwa passion lah yang membuat mereka atau membawa mereka ke dalam kesuksesan. Faktor yang keempat adalah memiliki kalimat atau memiliki keyakinan yang menggerakkan ketujuan itu. Inilah nanti yang akan kita bahas terkait dengan pikiran positif. Kemudian yang kelima, mempunyai sistem pertanyaan selalu ke dalam diri kita untuk mendekatkan diri ke dalam tujuan. Saya kurang apa? Apa yang perlu saya kembangkan? Evaluasi diri, ini juga menjadi penting. Itulah kemampuan diri. Sepanjang kita punya tujuan, kita mengenal diri kita dengan baik, kemudian kita juga punya slogan-slogan untuk diri kita yang akan selalu membawa pikiran kita positif, dan kita selalu mengevaluasi diri dan berbesar hati untuk selalu introspeksi diri, kita akan lebih mudah mencapai mimpi-mimpi kita. Baik sahabat, itulah tadi sekilas tentang bagaimana kita meraih mimpi melalui kepemimpinan diri. Ingat, masa depan Anda tidak hanya milik Anda. Ada keluarga, orang tua, dan orang-orang di sekitar Anda
yang menunggu Anda untuk sukses.